Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Bu Anissa sedang sibuk. Alhamdulillah tidak Bu Ani, baru selesai saya tugasnya. Ada apa ya Bu Ani? Mau ngobrol sedikit sama Bu Anissa boleh nggak ya? Boleh, silakan Bu Ani. Eh, ada ada sesuatu nih Bu Anissa dengan Ada murid apa? saya. Ya, Anaknya itu murid saya ini sering nggak masuk Bu. muridnya Bu Ani sering tidak masuk. Iya. Ada apa Bu Ani? Eh nggak tahu ya. Sebenarnya itu anaknya itu cukup pandai sih Bu. Cuma karena dia sering nggak masuk gitu ya. Jadi ketinggalan kan pelajarannya. Jadi tersusul deh sama teman-teman yang lain. Nah, padahal sayang saja anak ini tuh. Saya kira cukup bisa anaknya. Ya cuma sering nggak masuk itu tadi sih. Padahal saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya ya. Juga Ya, ketika dia masuk saya juga tanya alasannya. Tapi ya begitu aja. Nanti kalau sudah seperti itu, nggak masuk lagi. Begitu, Bu. oh, berarti anak ini tuh sering tidak masuk gitu ya Bu Ani? Iya. Menurut Bu Ani, apa ada faktor lain dari hal yang tadi Bu Ani sebutkan ya? Mungkin faktor pemicu anak ini tidak masuk selain hal tersebut itu tadi. Eh, Kalau faktor lain, sebenarnya saya sudah pernah, Bu, tanya ke temennya gitu. Saya tanya, kenapa ini si A ini nggak masuk gitu. Katanya, itu Bu, tadi saya lihat dia di kebun gitu, Bu. Nah, terus saya juga pernah sesekali ke, ya nggak sekali sih, pernah 2 kali lah. Saya coba home visit ke ibunya gitu, ke rumah orang tuanya. Katanya sih disuruh bantu, bantu dia kan seorang petani ibunya Bu ya, bantu di kebun. Dia kan petani ini apel. Jadi Ya, disuruh bantu di kebun gitu Bu. berarti anak ini tuh lebih sering tidak masuk karena membantu orang tua gitu ya Bu Ani ya. Iya sih, alasannya katanya Eh, itu. itu Bu Ani tanya ke orang tuanya dan anaknya, apakah Bu Ani pernah bertanya secara mendalam maksudnya gitu loh ke anaknya sendiri secara pribadi gitu Bu Ani. Kalau bertanya seperti itu sih sudah pernah. Cuma ya namanya anak Bu ya. Jadi dia Ya, nggak langsung menjawab gitu. Jadi dia banyak diamnya gitu. hmm, Jadi saya bingung ini kenapa ini anak gitu. apa sih yang apa ya yang membuat Bu Ani itu ingin seperti apa anak tersebut Bu Ani? Apa yang Bu Ani inginkan dari anak tersebut gitu Bu Ani? Saya pengennya sih anak ini tuh sama seperti teman-teman yang lain gitu Bu. Bisa semangat lagi belajarnya, aktif di kelas gitu. Terus sering masuk tentunya ya, karena kehadiran kan juga mempengaruhi gitu. Iya, Mempengaruhi performance dia saat di kelas. Kalau sering tidak masuk kan jadi ketinggalan semua pelajarannya. Jadi dia iya. nggak paham kan Bu. Ya, itu sih saya kepinginnya seperti itu. Berarti Bu Ani ini benar-benar ingin anaknya ini sering masuk gitu ya, mengikuti pelajaran seperti teman-teman lainnya gitu ya Bu Ani. Bu Ani, Ya, apa sih yang apa ya yang bisa Bu Ani lakukan itu loh untuk membuat anak ini tuh mau masuk sekolah lagi gitu Bu Ani, rajin sekolah gitu. saya pernah ini Bu, coba buat permainan, coba buat apa namanya? Nanti dapat yang bisa mengerjakan, Ya, yang cepat mengerjakan, cepat selesai, nanti dapat hadiah dari ibu gitu atau dapat
bintang dari ibu, kan ada stiker kelas itu Bu ya. Iya. Tapi kadang Hmm. ya nggak begitu ampuh juga sih gitu. Cuma pas permainan ini dia agak seneng gitu. Cuma setelah Ah, itu besoknya ya begitu lagi Bu. eee, apakah ada hal lain gitu yang bisa Bu Ani lakukan selain membuat permainan, atau hal-hal yang bisa sih maksudnya itu kayak gini loh, "Anak ini kok mau sekolah ya? Padahal kemarin-kemarin nggak mau sekolah. Anak ini apa sekolah karena kemarin pelajarannya begini, kegiatannya begini," gitu loh Bu Ani. Kira-kira hal menarik apa yang bisa Bu Ani lakukan untuk, anak ini tuh mau sekolah lagi, rajin sekolah lagi gitu Bu Ani? Pernah sih Bu ya, saya ini membuat bermain peran gitu Bu. Pas pelajaran bahasa Indonesia waktu itu. Nah, anak ini saya suruh berperan jadi ibunya gitu. Jadi ibunya si anak Iya, gitu? jadi ibunya si anak terus temennya jadi anaknya gitu. Iya. Dia kok semangat sih Bu gitu. Terus pas waktu itu juga pernah saya ajak dia, ayo kamu ikut menari ya. Saya tunjuk dia, saya beri kepercayaan dan tanggung jawab untuk menari gitu. Pas wisudanya anak-anak kelas 6. Dia kok masuk terus Bu ya. Itu sampai dengan pas tampilan menari itu dia juga masuk. Nah, itu saya bersyukur sekali. Alhamdulillah ternyata anak ini mau masuk gitu, Bu. Ya, tapi kalau pelajaran ya begitu lagi, enggak masuk lagi. Ya, mungkin dari sini, Bu ya. Dari Iya, praktik kegiatan ini dia jadi tertarik. berarti bisa dikatakan si anak ini suka kegiatan yang, apa ya, kegiatan yang mengeksplor diri gitu ya, Bu, ya? Sepertinya begitu sih. Kira-kira jika Bu Ani menggunakan kegiatan yang seperti itu, rentang keberhasilannya untuk mengaktifkan kembali si anak ini berapa nilainya Bu Ani? Misalnya dari nilai 1 sampai 10 nih, dikasih nilai berapakah keberhasilan yang Bu Ani rasakan Hmm, gitu? setelah dari apa yang saya capai, Bu ya. Setelah Ya, dari apa yang kegiatan yang saya lakukan itu kayaknya cukup berhasil sih, Bu. Karena anaknya jadi masuk terus sampai kegiatan itu terlaksana gitu, sampai dia performance di atas panggung. Jadi saya kira ya cukup baik sih, ya 8 lah, Bu. alhamdulillah kalau begitu Bu Ani ya. Hmm, kalau Alhamdulillah. untuk langkah selanjutnya nih, langkah selanjutnya yang akan Bu Ani lakukan nih untuk anak ini terus mau untuk masuk sekolah itu apa Bu Ani? Kepinginnya sih, Bu, saya mengadakan kegiatan yang mengeksplor diri anak itu lebih gitu. Kayak mungkin kita mengaitkan pelajaran dengan kegiatan seperti menari atau bermain peran atau mungkin juga mengadakan ini Bu ya, petak umpet, LKS-nya diumpetin gitu mungkin ya. Jadi dia merasa tertantang gitu Bu ya. Jadi ada apanya ya? Ada explore lebih gitu dari pemahaman anak nanti. Hmm, Kepinginnya begitu supaya semoga berhasil sih. iya, semoga berhasil Bu Ani. Oke. Kira-kira persiapannya jika hal tersebut akan Bu Ani lakukan nih, persiapannya itu berapa lama untuk bisa mencapai di kegiatan itu gitu Bu Ani? Kalau persiapannya mungkin sedari awal saya harus menyiapkan RPP-nya Bu ya, modul Ya, ajarnya, perangkatnya tentu saja, terus medianya, LCD, layar untuk menari, kemudian sound systemnya, soundnya speaker gitu ya. ya. Persiapannya saya kira tidak begitu lama sih Bu, paling ya cuma butuh beberapa menit untuk mengambil di kantor. Kalau RPP-nya bisa saya buat
sebelum pembelajaran itu dimulai. Kalau waktunya waktunya untuk pelaksanaan sih kepinginnya sih secepatnya biar anaknya itu lekas masuk lagi gitu, Bu. Oh iya, semoga apa yang Bu Ani rencanakan ini terlaksana sesuai dengan yang Bu Ani harapkan gitu ya. Dalam waktu yang Bu Ani harapkan juga, dalam waktu yang sudah ditentukan gitu Bu Ani. Kalau melihat ceritanya Bu Ani tadi sih saya juga penasaran nih. Kenapa sih Bu Ani berpikir kok eh, anakku harus masuk gitu Bu Ani. Komitmen yang Bu Ani pegang itu apa gitu. Gimana, Bu ya? Jadi seorang guru itu kan bukan sebuah pilihan, Bu ya. Tapi itu Ya, adalah panggilan. Jadi tidak semua orang itu mau jadi guru, Bu. Karena nggak hanya kita itu di depan anak itu nggak hanya hadir secara fisik saja, tapi juga rasa, kemudian apa pemikiran itu juga harus ke anak juga, harus menyentuh sampai hatinya gitu loh. Jadi benar. gimana caranya biar anak-anak ini ya mau gitu, mau belajar lebih, mau mengeksplor diri lebih di dalam kelas. Jadi saya ya kepingin lah menjadi guru yang ideal bagi anak-anak, yang dirindukan juga, yang selalu ini ada untuk mereka ketika mereka Jadi membutuhkan kita. Nah, saat ini kan anak seperti itu kan sedang bermasalah, Bu ya. ya, Jadi ya saya kepingin membantu saja. Bagaimana kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. iya, Itu iya. sih, Bu. Bu Ani, kira-kira nih ya Bu Ani, jika kita diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada diri anak, untuk membantu mereka berkembang, eee, kita kan pastinya mau ya, bukan hanya sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang tua orang tua kan kita juga pastinya ingin berpartisipasi bagi perkembangan anak, iya kan Bu Ani? Iya, Bu, tentu saja. Benar, jadi saya ini terinspirasi dari ceritanya Bu Ani, bahwa guru juga harus apa ya, menggali rasa, eee, apa namanya ya, ikatan batin antara guru dan murid itu juga harus ada demi terciptanya perkembangan anak. Jadi kalau anak merasa senang pada gurunya, suka pada gurunya, sudah pasti anak akan menyukai segala kegiatan di sekolah. Jadi semoga apa yang Bu Ani harapkan, apa yang akan Bu Ani lakukan, terlaksana hingga tercapai tujuan yang Bu Ani inginkan. Amin. Terima kasih Bu Anissa atas doanya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bu Ani sampaikan? Hmm, sudah kayaknya Bu. Saya merasa lega sekarang. Dari tadi itu sumpek luar biasa soalnya. Ini gimana Alhamdulillah, nah ini gitu Bu. Tapi setelah alhamdulillah Bu. nggih ngobrol sama Bu Anissa nggih. Jadi kayaknya permasalahan itu sudah tersapu bersih gitu, hilang. Jadi kayaknya tadi itu sumpek gimana ini ya solusinya. Setelah ngobrol-ngobrol dari arahan tadi baru ketemu deh solusinya ternyata harus seperti itu. Iya Bu Ani, terima kasih juga sudah memberikan banyak pengalaman, apa ya, berbagi cerita hingga nantinya kalau memang saya mendapat seorang anak atau murid yang seperti punya Bu Ani, saya sudah punya gambaran, oh apa yang harus saya lakukan. Begitu ya Bu Ani, semoga segalanya berjalan lancar. Eh, Apalagi ya, apakah apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah Bu Anissa, saya juga berterima kasih sama Bu Anissa sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita saya. Kedepannya semoga Bu Anissa masih mau berteman dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya. Jadi senang cerita Bu Anissa soalnya nggak melabeli. Oh berarti aku nggak bisa ngajar, nggak melabeli seperti itu jadi seneng deh. Iya, terima kasih kembali ya Bu Ani. Nggih. Nggih matur nuwun Bu.
Saya mau kembali ke kelas dulu. Silakan Bu Ani, Oke, silakan. monggo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.